Dari 400 resep yang sudah Kang Seto coba, masakan mana yang paling challenging? Coba dong di-share nih Kang Seto. Sebenarnya semua yang saya coba itu rata-rata mudah. Oke, justru mudah. Karena kalau chef ya mudah bukan. Karena kalau yang susah nggak saya masak, saya lewat. Dilewatin dulu ya, waiting list dulu ya gitu ya. Kalau bisa. Pas dibaca, wah ribet nih gitu cara lain gitu. Iya. Karena kan makanan tuh nggak hanya untuk dimakan, tapi banyak hal makanan punya kaitannya dengan hal-hal lain, mulai dari identitas sosial, mulai kemudian dengan sesuatu nilai, misalnya kaitannya sama leluhur atau sama kepercayaan dan lain-lain. Salam Pancasila. Hai, waktunya kamu simak podcast persembahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang Pancasila sebagai sarana menanamkan pemahaman kebinekaan bersama saya Don Brady. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya kali ini bersama seorang dosen sekaligus peneliti makanan dan kebudayaan Universitas Padjadjaran. Beliau juga peserta MasterChef season ke-8, Kang Seto Nurseto. Halo Kang. Halo. Oh iya, tepuk tangan dulu Kang. Salam dulu kan ya, salam Pancasila. Jadi begini, kita bareng-bareng ngomongin salam Pancasila, posisinya seperti ini Kang. Oke. Di tangannya harus di atas bahu. Ya. Yang ini harus di atas bahu nih. Sip. Oke, 1, 2, 3. Salam Pancasila. Nah, jadi itu tadi kenapa posisinya harus seperti itu. Karena ini bermakna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat terhadap 5 sila pada Pancasila. Gitu Kak. Jadi habis ini balik ke Bandung selalu, nanti di perjalanan ke Bandung, salam Pancasila. Salam Pancasila. Coba sekali lagi Kang. Tegap dulu. Boleh. Ya, sikap sempurna coba. Salam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pemahaman akan keberagaman. Kelima sila dalam Pancasila secara eksplisit memuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi landasan utama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan bersatu. Kuliner sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia ternyata memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia memiliki ribuan pulau dengan beragam suku, budaya, dan bahasa. Hal ini tercermin dalam kekayaan kuliner yang sangat beragam, mulai dari rendang Padang hingga papeda dari Maluku. Lalu bagaimana mengimplementasikan Pancasila sebagai sarana menanamkan pemahaman kebinekaan dan kaitannya dengan keragaman yang kita miliki? Salah satunya di bidang kuliner. Maka kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Kang Seto nih. Kang Seto, sebelum ngobrol lebih banyak, food anthropologist, benar ya? Ya, betul. Oke. Jujur baru kali ini aku dulu dengar soal food anthropologist. Boleh dijelasin dulu nih Kang, apa itu food anthropologist? Ya itu sebenarnya profesi di mana seseorang itu fokus pada penelitian atau fokus pada riset-riset makanan, tapi lebih melihat makanan sebagai produk dari budaya. Jadi kita melihat makanan itu tidak hanya sebagai produk untuk dimakan, untuk kebutuhan biologis semata, tapi kita melihat kaitannya dengan kebudayaan, dengan kepercayaan dari suatu masyarakat. Jadi buat adik-adik nggak tuh Kang? Yang nonton ini, yang lagi bingung, kelar SMA mau ngapain? Ini bisa salah satu jurusan yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya gitu Kang. Buat yang suka jalan-jalan, suka makan, gitu kan? Suka makan, suka jalan-jalan. Suka masak juga nggak? Suka masak boleh juga. Itu bisa banget masuk antropologi dan ambil peminatan food antropologi sebetulnya karena kita kerjanya ya jalan-jalan terus makan ya. Oke, gitu terakhir jalan-jalan kemana dan makan apa Kang?
Di terakhir ya. Terakhir, kalau yang 2 bulan yang lalu mungkin agak susah ingatnya ya. Yang terakhir di mana? Paling terakhir bentar ya, saya lupa juga. Wah, saking banyak ya di jalan-jalan ya. Nggak, bentar. Yang terakhir itu saya pergi ke Semarang. Ya, yang terakhir ya. Semarang itu jalan-jalan sambil meneliti makanan, otomatis makan dong. Betul. Oke. Saya neliti tentang namanya gulai di Semarang, Gulai Bustaman namanya. Gulai Bustaman. Ya, nanti bisa cek deh teman-teman. Teman-teman apa adik-adik nih? Tadi ngomongnya spesial ke adik-adik yang mau kuliah. Gitu. Teman-teman aja sekarang, teman-teman. Ya boleh dicek deh Gulai Bustaman. Jadi dia ada di tengah kota di Semarang. Terus ada satu kampung namanya Kampung Bustaman. Itu satu kampung isinya tukang gulai sama tukang sate semua. Seru ya, jalan-jalan, makan sambil diteliti gitu ya. Jadi food anthropologist. Oke, nah ini terkait sama pertanyaan saya berikutnya nih, Kang Seto. Jadi menurut Kang Seto itu melihat konteks keberagaman kuliner di Indonesia, nilai-nilai Pancasila mana yang menurut Kang Seto itu paling krusial untuk ditekankan dan mengapa itu? Ya, sebenarnya kalau ngomongin makanan, kalau misalnya kita lihat dari Pancasila sendiri, itu kalau dari lambangnya aja yang paling pertama terlihat adalah padi dan kapas itu ya. Makanan. Iya kan? Iya benar. Nah, jadi urusan soal pangan dan sandang itu adalah hal yang krusial buat Indonesia sebetulnya gitu. Kita bisa kuat, kita bisa bersatu gitu melalui makanan sebetulnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kuliner yang paling krusial untuk dengan Pancasila bisa di tadi sila kelima ataupun sila ketiga ngomongin soal persatuan Indonesia gitu. Karena kita tahu makanan sangat beragam, kita punya berbagai jenis makanan sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan kebudayaannya. Kita punya beragam jenis makanan pokok juga, mulai dari misalnya yang paling populer adalah padi, kemudian kita punya sagu, punya sorghum, punya jagung, punya umbi-umbian banyak sekali ya, gitu, mulai dari ubi jalar, singkong dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat sebetulnya soal sila ketiga, soal persatuan gitu, bahwa kita melalui makanan kita harus bisa bertoleransi dengan keberagaman itu. Gitu. Oke, jadi udah mulai kelihatan nih kaitannya makanan kuliner dengan Pancasila itu sendiri ya Kang. Nah, menarik juga nih Kang. Kebetulan saya tuh orang Batak ya, Kang. Jadi di Batak itu sendiri ada 5. Di mana nih Batak? Batak. Di Medan dong. Oh, di Medan. Iya. Baik. Marganya? Marganya wah ini jadi sila. Nanti kita kira-kira makanannya apa? Enggak. Jadi ngomongin soal gulai tadi. Kan itu sudah sempat nyinggung soal gulai. Itu pasti di setiap daerah itu ada ciri khasnya sendiri. Betul. Paling enggak bumbunya tuh ada yang beda tuh. Kang, itu sekaya itu Indonesia. Jadi Kang Seto tadi menyambungkan ke sila ketiga persatuan Indonesia gitu loh. Gimana Kang Seto melihatnya itu? Sekaya itu makanan Indonesia. Iya, jadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin makanan, sebenarnya makanan itu dipengaruhi sama banyak hal ya, sama ketersediaan pangannya di sekitar situ, di daerah situ gitu ya, ekologisnya, lingkungannya, juga budayanya. Nah, ketiga hal ini sebenarnya mempengaruhi tentang bagaimana makanan itu bisa hadir di satu masyarakat dan gimana makanan itu dinikmati oleh masyarakat tersebut. Nah, itu sebabnya kenapa kita punya, misalnya kita ngomong ayam aja gitu. Kita ngomongin ayam dari Sumatera sampai ke Papua itu ada banyak banget resep atau makanan yang berbahan dasar ayam. Beda-beda tuh. Iya. Komoditasnya sama. Tapi kenapa ini bisa berbeda? Karena ada perbedaan kalau saya nyebutnya langgam makan atau cara makan orang gitu. Yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Misalnya kalau misalnya kita misalnya kita suka ayam betutu gitu, kira-kira dari mana tuh? Aduh, ayo. Dari mana ya? Buat yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Ya. Oh, ayam betutu. Saya tahunya ayam betutu. Ya, ayam betutu. Oke. Nah,
geser sedikit. Oke. Ada ayam taliwang. Dari mana coba? Nah, banyak pendukung saya di sana. Banyak ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat cuman beda pulau sebelahan doang. Rasa dan karakternya udah beda. Yang satu warnanya kuning dengan rempah-rempah yang wangi, yang satu lagi warnanya merah dengan dengan banyak cabai di dalamnya gitu. Beda banget gitu. Nah, ini yang bisa salah satu contoh yang bisa teman-teman bayangkan tentang perbedaan kuliner yang ada di Indonesia gitu. Sangat beragam tuh gitu. Oke Kang, jadi bagaimana nih kita dapat mengukur keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kuliner? Kalau kita mau ngukur seberapa berhasil, kalau ngomongin di sila ketiga aja gitu, adalah banyaknya orang yang mengapresiasi makanan lokal. Gitu. Makanan khas dari setiap daerah dimasak ulang atau dikonsumsi lah, yang paling gampang tuh dikonsumsi. Itu adalah salah satu bentuk keberhasilan kita, dan kita juga misalnya banyaknya orang yang mau mengapresiasi punya toleran antar perbedaan makanan gitu. Misalnya yang satu makannya harus halal, yang satu lagi bisa makan yang non halal. Ini adalah sebuah perbedaan yang disebabkan oleh keyakinan sebetulnya, tapi itu bukan hal yang membuat alasan menjadi tidak bisa bersatu sebetulnya. Oke. Nah, teman-teman Gen Z ini kan punya keinginan tahuan yang tinggi nih, Kang Seto. Bagaimana kita dapat melibatkan mereka dalam pelestarian dan pengembangan kuliner tradisional sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila? Ya, yang paling gampang sebetulnya adalah kita punya rasa ingin tahu. Punya rasa penasaran untuk tentang makanan-makanan khas Indonesia. Misalnya kita tahu kimchi gitu. Mungkin kalau kita tanya ada yang tahu kimchi, pasti semuanya tahu. Tapi sebenarnya kita punya loh hal yang mirip-mirip dengan kimchi. Ada kimchi Indonesia? Nah, kan? Nah, sayur sawi putih dimasak gulai gitu gak sih? Sawi putih difermentasi kan? Difermentasi gitu. Sawi putih yang difermentasi itu di Indonesia ada namanya sayur asin. Iya, asinan. Kan? Sayur asin yang biasa dimasak bersama. Sayur asin sama asinan beda lagi beda. Jadi ini sawi yang difermentasi. Cuman bedanya yang satu pakai chili powder gitu, yang satu lagi enggak gitu. Jadi tapi dia sawi yang dia fermentasi. Atau misalnya kita ngomongin miso. Miso itu juga kita punya padanan yang sama sebetulnya. Miso adalah kedelai yang difermentasi. Kedelai yang difermentasi di Indonesia dikenal dengan nama tauco. Betul? Betul. Jadi sebenarnya kita sebenarnya juga ketika kita mengetahui makanan-makanan luar, makanan-makanan dari negara lain yang mungkin lebih viral daripada makanan yang ada di sekitar kita, karena gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Benar. Ya? Gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa Indonesia ini kayak topoki. Apa padanannya? Cireng? Hampir, dikit lagi, ayo. Ketan? Apa? Cilok. Ya kan? Cilok ya, pokoknya sesuatu mirip-mirip kan gitu dia. Walaupun yang satu dari tepung beras, yang satu dari tepung tapioka ya, dari singkong gitu. Oke, ternyata nggak harus Oke lah mengetahui makanan dari luar gitu ya Kang Seto ya. Tapi ternyata itu juga ada di Indonesia gitu loh. Bahkan kalau kita, ya Kang Seto tadi sudah mention di awal, kita bergeser sedikit aja ke pulau di sebelah kita. Misalnya Jawa Barat, itu udah beda banget misalnya ke DKI Jakarta. Betul. Gitu ya. Betul. Apa mungkin karena mungkin apa karena
Mungkin. Apa mungkin karena kita sudah di Indonesia, terus ya makanannya pasti ya itu lagi, bumbunya sama aja. Apa itu yang membuat teman-teman Gen Z ini males ya untuk mengetahui ternyata kuliner kita itu banyak banget loh. Ya sebenarnya karena porsi informasi tentang keragaman kuliner itu masih perlu punya masih kurang lah ya. Jadi perlu adanya porsi khusus untuk cerita tentang makanan-makanan yang di Indonesia. Kalah sama informasi makanan-makanan dari luar sebetulnya gitu. Nah, karena mungkin dari luar itu informasi yang kita dapat misalnya kayak kimchi, tteokbokki itu dari Korea gitu ya. Mereka itu memasukkan sebagai budaya juga gitu loh. Apakah Indonesia nggak seperti itu? Tentunya Indonesia karena banyak banget nih misalnya kayak ayam betutu, ayam taliwang, misalnya kalau ke daerah Sumatera lagi di daerah Batak itu ada ayam pinadar gitu. Iya, betul. Banyak banget, terus mana yang mau diangkat gitu loh, saking banyaknya. Jadi nggak fokus gitu loh, Kang. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin tadi ya, kalau mau ngomongin keberagaman ya, kita yang paling mudah adalah kita lihat dulu dari sekitar kita gitu. Ada makanan apa aja di sekitar kita gitu. Atau yang paling gampang tanya sama orang tua kita. Resep makanan rumahan kita tuh apa sih gitu. Resep keluarga kita tentang kalau ngolah ayam kayak gimana atau ngolah ikan kayak gimana gitu. Tentunya setiap kebudayaan, setiap masyarakat punya cara sendiri-sendiri ya gitu untuk mengolah. Oke, jadi ya justru keberagaman itu adalah kunci membuat kita bisa explore lebih lagi ya, bukan malah jadi males karena banyak banget nih mana yang mau diangkat gitu loh. Iya betul. Nah sebenarnya keberagaman ketika kita tahu keragaman pangan adalah itu salah satu kekuatan kita untuk menghadapi krisis pangan. Bayangkan kalau misalnya kita hanya tahu satu komoditas pangan aja. Ya, beras misalnya. Terus tiba-tiba ada gagal panen nih misalnya gitu. Gagal panen di komoditas beras misalnya gitu. Kalau kita nggak biasa makan makanan yang lain, kita bingung. Kita belum makan gitu. Misalnya udah makan jagung ya. Padahal kita punya komoditas lain gitu kan ya. Iya. Ada ubi, ada talas, ada ganyong misalnya gitu. Ada gembili dan lain-lain. Wah iya benar. Nah ini apalagi di zaman digitalisasi sekarang informasi itu cepat banget nih Kang Seto. Nah bagaimana kita dapat mengatasi tantangan globalisasi yang mengancam keberagaman kuliner Indonesia? Dari tadi kita juga sudah mention ya soal kadang kita lebih tahu pizza daripada Gembili memang kita cari coba padanannya apa ya? Kita aja bingung. Panjang. Kita aja bingung padanan pizza itu apa? Kita lebih tahu pizza. Ya. Misalnya daripada sebenarnya ada kue pancong misalnya di Indonesia gitu. Surabi gitu kan. Surabi. Nah, gimana? Surabi sama pancake lah ya kira-kira. Iya. Gimana tuh Kang Seto ngelihatnya? Iya, mungkin satu lagi kayaknya. Sesuatu yang harganya beda, tapi sebenarnya sama. Apa itu? Daging yang ditusuk, namanya sate. Dibakar, sate. Kalau berubah namanya jadi yakitori? Nah. Sama kebab beda ya? Beda lagi ya? Ya kan? Itu ketika kita mau ngomongin tantangan terhadap globalisasi gitu. Nah, saat ini ketika kita merasa bahwa makanan luar itu lebih baik daripada makanan khas dari Indonesia. Coba kita refleksikan balik gitu. Seberapa tahu kita tentang makanan Indonesia sehingga kita bisa bilang bahwa makanan di luar lebih baik gitu. Nah, jadi caranya adalah untuk itu kita mencintai produk lokal. Itu yang paling mudah sebetulnya. Cintailah produk-produk dalam negeri gitu kan. Nah, jadi kita coba apresiasi makanan-makanan lokal, kita coba tanya lagi ya, kalau saya selalu bilang kita coba tanya orang tua kita, pasti orang tua kita senang kok. Mah kalau dulu tuh makanannya apa ya? Gitu. Mah kalau misalnya cumi enaknya dimasak apa ya? Misalnya gitu kan. Nah, selain kita mengapresiasi pengetahuan dari orang tua kita juga sedang melestarikan
makanan khas dari Indonesia sebetulnya gitu. Bayangkan kalau misalnya kita nggak pernah makan makanan khas Indonesia, terus kalau kita ngomongin tukang jualan gitu, terus tukang jualan mendingan jualan misalnya tadi jualan hotdog gitu kira-kira gitu, misalnya gitu, mendingan jualan itu karena nggak ada yang beli nih kalau gue jualan apa ya? Padanan hotdog ayo. Dari tadi nyari makanan Iya, misalnya ketoprak lah katakan gitu ya. Gitu nggak ada. Akhirnya nggak ada lah tukang ketoprak. Iya. Karena mendingan jualan hotdog gitu. Iya benar. Ketika nggak ada yang jualan, orang juga nggak akan tahu lama-lama apa itu ketoprak. Menarik tadi pernyataan dari Kang Seto, kita bisa menanya orang tua kita tentang apa sih makanan khas daerah kita misalnya. Nah kalau kita sebagai Gen Z yang belum jadi orang tua kita loh ya, yang mungkin tidak terpapar informasi makanan lokal. Kita hanya tahu pizza dan teman-teman kita hanya tahu kimchi dan teman-temannya. Apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita nanti? Yang perlu disampaikan adalah sebenarnya ya kita cari tahu dulu sebelum menyampaikan. Iya kan? Iya. Jadi kita pelajari. Benar, berarti harus belajar juga ya, benar ya. Pentingnya tahu makanan lokal itu ya buat ya biar nggak hilang aja gitu ya. Yang paling gampang sebenarnya main ke pasar. Main ke pasar kita tahu beragam bahan makanan. Nanti ketika kita nggak tahu ini bahan apa ya, oke, ketika kita misalnya ada bengkoang gitu, jangan-jangan teman-teman juga nggak tahu bentuknya bengkoang kayak gimana misalnya, atau bengkoang tuh sebenarnya buah atau apa ya gitu kan misalnya. Apa sayur gitu. Nah misalnya terus bengkoang nih, ini bengkoang ya, biasanya dibikin apa ya gitu kan misalnya. Nah dari situ kan kita tahu, dari situ bisa cari tahu lagi lebih lanjut. Oke, berarti kita jangan pernah lelah gitu ya Kak, untuk mencari tahu tentang makanan tradisional kita gitu ya. Iya paling enggak di sekitar kita dulu lah. Betul. Baru ke pulau yang lain gitu. Betul. Ya. Nah kalau kita nggak ada lagi nih yang harus ditanya, misalnya orang tua kita juga taunya cuman ya udah sih masak gulai aja gitu. Atau sebatang kara gitu. Sebatang kara deh. Misalnya kita sebatang kara, kita harus menanya. Kan gak mungkin nih nyari Kang Seto kemana gitu. Aku harus bertanya gitu. Apa yang bisa dilakukan teman-teman yang pengen mencari tahu tentang makanan tradisional lebih jauh lagi nih Kang? Iya, tentang makanan khas Indonesia sebenarnya ada, teman-teman bisa baca misalnya atau cari di internet dan lain-lain gitu. Nah, tapi sebenarnya ada satu buku ini kebetulan saya punya project yang nggak selesai. Jadi project saya adalah memasak makanan dari buku resep namanya Mustika Rasa. Apa tuh Kang? Mustika Rasa ini sebenarnya buku resep Indonesia yang digagas oleh Pak Presiden Soekarno pada saat itu sekitar 1950-an, tapi baru kemudian selesai di 1960-an lah bukunya. Nah jadi ini adalah buku resep makanan Indonesia. Tapi sebenarnya bukan hanya buku resep, dia adalah buku panduan tentang bagaimana mengolah makanan. Jadi di dalamnya ada bahan makanan pokok Indonesia ada apa aja, terus cara mengolahnya gimana, dapur, manajemen dapur seperti apa tuh ada di situ. Selain resep-resepnya, resep-resep itu ada sekitar 1.600-an resep gitu. Dan kenapa saya bilang proyeknya nggak selesai, saya masak dari 2018 sampai sekarang baru sekitar 400-an lah kira-kira yang saya coba gitu, belum kelar-kelar. Jadi saya pengen bisa menamatkan 1.600 ini. Nah kalau misalnya teman-teman bayangin ada satu buku isinya 1.600, gitu kan, kita masak setiap hari satu aja. Itu berapa tahun ya? Berapa tahun? 365 hari, 1 tahun. Anggaplah 400 lah ya gitu. Biar gampang kan? Berarti 4 tahun kan 4 gitu. 4 tahun. 4 tahun baru kelar kita gak nemu makanan yang sama. Wow. Iya gak? Iya. Nah gitu. Jadi sekaya itu sih. Jadi jangan cuman masaknya sayur sop lagi gitu. Sekarang sayur sop, besok sayur sop.
Yang di belakang ketawa. Atau makan sayur sop terus tiap hari. Iya gitu. Atau misalnya sayur kacang gitu kan. Habis sayur kacang diangetin, lama-lama jadi tumis kacang gitu. Airnya asat gitu kan misalnya. Jangan kayak gitu. Jadi kita coba explore lah. Kira-kira ini ada kacang merah, kita bisa bikin apa aja ya gitu. Sayur kacang lagi gitu kan. Enggak gitu kan. Kita masih bisa punya banyak olahan dari kacang merah misalnya gitu. 1.600 resep yang terdapat di buku Mustika Rasa. Ya. Dan yang baru diselesaikan baru sekitar 400-an. 400-an semua. Ada 3 tahun lagi nih Kang. Ini aja dari 2018 loh. 2018 iya. Sekarang berarti udah berapa tahun tuh? 4 tahun. 6 tahun 6 ya. tahun. 6 tahun tuh baru 400 tuh. Buat yang mau lihat bisa lihat di YouTube saya ya ada. Jadi nanti di sini ya ditulis ya. YouTube saya Kang bikin Seto ya. Resepnya, saya baca resepnya kemudian saya bikin makanannya gitu. Ini buku resep yang di compile sama timnya Pak Harno ya pada saat itu. Oke, Ya, bukannya dari beliau langsung. Bukan. Jadi sebenarnya buku ini di compile. Jadi waktu itu Chef Istana mungkin ya. Enggak. Jadi Pak Presiden pada saat itu punya cita-cita kita punya buku panduan untuk masyarakat Indonesia tentang makanan Indonesia. Akhirnya menugaskanlah tim penyusun ini. Kemudian tim penyusun itu mengirimkan surat ke, kan zaman dulu nggak ada email ya. Surat. Jadi ya. ngirimin surat ke seluruh Indonesia. Tolong kumpulin resep-resep makanan khas kalian gitu. Kemudian balik lagi si resep-resep itu dites di dapur tim penyusun ini. Kemudian disesuaikan sedikit gitu, mungkin ada yang beda beda takaran, misalnya kayak sejumput diganti menjadi 1 sendok teh dan lain-lain misalnya gitu. Dan kemudian disusun, nyaris sebetulnya buku ini nggak terbit, tapi akhirnya di 1967 kalau nggak salah akhirnya berhasil terbit. Dari dulu baru selesai atau baru diterbitkan tuh di 1967? Iya, baru diterbitkan. Ya. Wow, itu berarti dikumpulkan dari berbagai daerah gitu ya? Betul, dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun sebenarnya paling banyak di resep di Jawa dan Sumatera ya, karena akses kan pada saat itu sulit ya untuk mendapatkan informasi. Di mana kita bisa membaca buku ini? Di Perpusnas. Ada? Enggak, udah banyak kok. Sekarang teman-teman yang penting mau cari, tinggal tulis, ada kok PDF-nya. Ada ya PDF-nya ya. Kalau nggak salah udah ada di PDF-nya. Saya sih punya 2 cetakan kedua yang diterbitkan sama Komunitas Bambu sama buku pertamanya. Jadi cetakan di 1960 tuh saya punya tapi udah nggak pernah saya buka karena takut rusak, sayang. Oke, dari 400 resep yang sudah Kang Seto coba, masakan mana yang paling challenging? Coba dong di-share nih yang Seto. Sebenarnya semua yang saya coba itu rata-rata mudah. Oke, justru mudah. Karena kalau Chef, ya mudah bukan. Karena kalau yang susah nggak saya masak, saya lewat. Dilewatin dulu ya, waiting list dulu gitu ya. Kalau bisa. Pas dibaca, wah ribet nih gitu cari yang lain kan gitu. Iya. Gitu, jadi sebenarnya bukan urusan mana yang paling tetap, cuman ada resep-resep sambal misalnya, kita tuh punya banyak jadi sambal. Kemarin saya coba riset tentang saya coba klasifikasi yang resepnya dari sagu misalnya. Itu ada 35-an resep dari sagu gitu. Jadi banyak banget gitu. Nah, tinggal niatan teman-teman sih kalau misalnya tadi ya mau explore, balik lagi ke urusan mau tahu soal makanan khas dan kekayaan kuliner Indonesia, balik lagi sebenarnya pada keingintahuan teman-teman lagi sebetulnya seberapa teman-teman mau mencari informasi tentang itu. Ya, jadi itu udah gampang banget dicari bukunya, ya tinggal googling aja buku Mustika Rasa. Oke. Beli juga ada kok yang cetakan kopi ya. Cetakan asli bukan dong. Cetakan asli sekarang udah rada lumayan sih harganya, jadi itu udah jatuhnya ke investasi kalau saya gitu. Nah, tapi cetakan keduanya yang dicetak oleh Komunitas Bambu tuh udah bisa dibeli di mereka sih sebetulnya. Oke.
Mungkin pertanyaannya seperti ini, Kang Seto. Selain menghasilkan keuntungan, ya kita tahu nih betapa banyaknya makanan Indonesia yang sangat beragam ini gitu ya. Apa yang harus kita perhatikan saat melestarikan makanan tradisional? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa nilai budaya dan sejarahnya tetap terjaga? Ya kalau makan dipikirin. Jangan cuma makan kenyang tidur gitu, jangan. Kalau saya makanan itu harus enak. Nah balik lagi. Gak pernah mikir enak nggak? Kalau nggak enak nggak makan. Enak itu kan sebenarnya relatif ya. Enak tuh sebetulnya bagian dari konstruksi budaya gitu. Ketika mungkin orang Batak bilang enak beda sama orang Jawa enaknya. Kira-kira Bro Don, kalau makanan enak tuh harus gimana kira-kira? Harus sedikit asin. Oke. Pedas. Bumbunya medok. Udah. Oke. Jadi, nah tipikal lidah Sumatera ya. Iya, orang Medan tuh harus jelas semuanya. Asin-asin, gitu kan. Pedes-pedes. Bener. Nah, jadi harus kontrasnya harus jelas. Bener. Kayak gitu. Jadi itu sebetulnya dibangun sama kebiasaan makan di keluarga. Gitu. Jadi ketika kita ngomongin enak juga sama gitu. Ada preferensi yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan masyarakatnya. Nah itu jadi kalau kita makan ya nggak cuman kita makan untuk kenyang doang, tapi kita coba pikirin makanan ini tuh gimana prosesnya. Bahannya apa aja ya, ada nggak ya di sekitar kita gitu. Nah coba mulai pikirin itu sih menurut saya. Jadi ketika kita mau memikirkan tentang makanan, nanti baru abis itu kita pikirin lagi gimana ya secara cultural ini bisa muncul gitu. Karena kan makanan tuh nggak hanya untuk dimakan, tapi banyak hal makanan punya kaitannya dengan hal-hal lain, mulai dari identitas sosial, mulai kemudian dengan sesuatu nilai misalnya kaitannya sama leluhur atau sama kepercayaan dan lain-lain. Kalau makanan dari leluhur mungkin akan tetap bertahan di keluarga itu juga gitu ya Kang ya. Tapi kan leluhurnya Seto beda sama leluhurku gitu ya. Tapi sebelum kita ke closing statement nih, mungkin Kang Seto, kita kan sekarang itu hidupnya serba praktis aja. Iya kan? Ya memang sudah banyak juga sih makanan tradisional. Yang paling sering dibuat praktis itu kayak rendang, misalnya itu udah banyak yang praktis, yang instan, kayak soto-sotoan gitu ya. Apa mungkin tips yang bisa Kang Seto bagi ke teman-teman Gen Z mungkin untuk tetap mencintai yang namanya kuliner Indonesia gitu loh. Ya mungkin tugas kita juga bersama untuk membuat, atau mungkin nanti Mustika Rasa itu semuanya dibuat packagingnya dalam resep instan. Jadi orang tinggal nyemplung. Gimana? Ya bumbu-bumbu instan banyak sih sebetulnya. Sekarang bumbu-bumbu instan makanan Indonesia banyak. Nah, tapi sebenarnya kepraktisan ini juga punya hal lain yang membuat efek kita kehilangan pengetahuan tentang bahan-bahan pangannya. Tantangan juga nih ya. Karena semuanya sudah, pokoknya gue mau bikin ayam ungkep ya udah tinggal saset. Dikasih air dikit jadi ayam ungkep. Tapi kan kita nggak tahu kira-kira bumbunya apa ya. Nah, di dalamnya tuh ada misalnya ada kunyit, ada sereh, ada ini, ada lah di ingredient. Taunya bumbu ayam ungkep aja. Tapi kita nggak tahu tuh sereh tuh kayak gimana ya sebenarnya. Nah kayak gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya kita coba belajar lah dengan mencintai makanan Indonesia, dengan mau mengolahnya juga, walaupun memang sekarang kehidupan kita yang apa ya, maksudnya kayak dituntut serba cepat, praktis dan iya, sehingga kadang-kadang kita lupa ya, kadang-kadang kita lupa untuk istirahat gitu ya. Iya. Kadang-kadang. Bener. Nah, mau makan juga tinggal makanannya datang sendiri gitu kan, nggak perlu dicari, nggak perlu dimasak gitu. Nah itu sebenarnya yang membuat kita perlu waktu untuk belajar gitu, karena ya mungkin kita bisa menyiapkan satu waktu untuk kita masak bersama keluarga misalnya, atau misalnya quality time, masak-masak ya. Jadi buat
adik-adik gitu yang sekarang lagi. Adik-adik nih, bukan teman-teman lagi bukan ya. Soalnya nah buat adik-adik yang sekarang lagi seneng main sama temennya gitu. Sampai lupa keluarga gak pulang-pulang. Coba deh pulang gitu. Buat masak lo gitu. Tanya ke mama, yuk kita pergi ke pasar masak bareng, pasti seneng banget. Benar-benar sih ya. Jadi buat teman-teman yang punya anak gak pernah pulang, ajak masak anak ya. Jangan pulang-pulang dimarahin. Oke, itu mungkin pesan untuk teman-teman ataupun keluarga yang mungkin udah lupa juga harus quality time seperti apa. Masak bisa dijadikan alternatif untuk quality time bersama keluarga gitu ya. Iya gitu, masak, makan bareng gitu kan. Itu adalah salah satu momen dimana kita bisa sharing pengetahuan, mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi gitu. Oke, apa harapan untuk pemerintah nih Kang Seto dalam mendukung upaya pelestarian nilai Pancasila dalam dunia kuliner Indonesia? Ya tentunya memberi porsi khusus untuk meng-highlight keberagaman kuliner Indonesia ya. Mungkin kita bisa contoh dari negara-negara di Asia lainnya yang lebih sukses gitu, bagaimana mereka bisa menggunakan aktor-aktor non negara gitu, dengan tentunya dengan dukungan pemerintah untuk mengenalkan makanan khasnya gitu, sehingga kita kita penduduk dari negara lain bahkan tahu makanan itu gitu. Nah harapannya sih sebetulnya kita bisa pemerintah bisa mengakomodir itu. Pemerintah bisa mendukung itu gerakan-gerakan non negara yang mengenalkan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia ini diberikan dukungan sebetulnya untuk mereka bisa terus berkarya, mereka terus bisa memperkenalkan makanan khas daerah mereka. Karena banyak banget kan. Betul. Karena selama ini juga ya kita sudah punya the famous one rendang, saya kayak gitu. Ternyata kita punya banyak banget gitu. Betul. Ya. Kan capek ya saking banyaknya kalau dikerjain semua sama pemerintah, jadi mendingan mendingan pemerintah mendukung gitu kan komunitas-komunitas di berbagai daerah. Berikan dukungannya gitu. Nah, pemerintah kita udah tahu ya kerjanya banyak ya kan. Iya, jadi biar nggak pusing gitu, mendingan dikasihin aja ke memang orang-orang yang fokus dalam memperkenalkan makanan dari berbagai daerah. Seperti Kang Seto contohnya. Didukung kan proyeknya kan? Iya. Ya seperti misalnya mendukung perjalanan saya. Oke, Kang Seto terima kasih atas pelajarannya kali ini. 3 SKS kalau pelajaran. 3 SKS ya. Itu dia tadi obrolan saya bersama Kang Seto terkait Pancasila sebagai sarana menanamkan pemahaman kebinekaan. Terima kasih sudah menyimak podcast Salam Pancasila yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Kali ini kita bareng-bareng ya Kang. Oke. 1, 2, 3. Salam Pancasila.